Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita bisa berkumpul dan bertemu pada perkuliahan kita pada hari ini. Salawat beserta salam tak henti-hentinya kita curahkan, kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhirat kelak. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kami dari kelompok 11 yang terdiri dari saya sendiri, Jamila, yang kedua ada Yohanda Leonari, dan yang terakhir ada Sasa Bella Elviana. Adapun judul makalah kami yaitu cara menghadapi bencana alam. Nah, untuk pemateri pertama itu akan dibahas oleh saya sendiri. Baik, langsung saja. Di sini saya akan membahas tentang penyebab terjadinya bencana alam. Nah, tentunya bencana alam ini merupakan hal yang tidak kita inginkan dan hal yang tidak kita harapkan. Karena dengan adanya bencana alam ini akan membawa dampak buruk bagi kita dan akan membawa kerugian yang besar. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih penyebab bencana alam itu apa saja? Nah, jadi penyebab bencana alam itu ada dua. Yang pertama itu alam sendiri, yang kedua oleh manusia. Nah, kita bahas yang alam dulu ya. Contohnya tsunami, gempa bumi, angin badai, atau letusan gunung berapi, dan lain sebagainya. Nah, itu semua bukan disebabkan oleh ulah manusia, tetapi disebabkan oleh alam itu sendiri. Nah, penyebab kedua yaitu oleh perbuatan manusia. Bencana alam ini terjadi karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Bukan berarti manusia itu membuat bencana alam, bukan. Tetapi di sini manusia itu melakukan suatu perbuatan dan mengakibatkan terjadinya bencana alam. Contohnya penebangan hutan secara liar, pertambangan secara liar, membuang sampah sembarangan, dan kemudian terjadinya erosi, banjir, longsor, kedua oleh manusia. Baik teman-teman, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Yohanda Leonari. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohanda Leonari, NIM 1920201046. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai mencegah dan menghadapi bencana alam. Yang pertama, sebelumnya kita akan mengetahui bahwa secara garis besar berdasarkan penyebabnya, bencana alam itu terbagi menjadi 3, yaitu 1. Bencana alam geologis. Bencana alam geologis adalah bencana alam yang disebabkan oleh faktor yang bersumber dari bumi. Contohnya gempa bumi, letusan gunung api, gerakan tanah atau longsor, tsunami, dan tsunami dalam skala kecil. Yang kedua itu ada bencana alam klimatologis. Bencana alam klimatologis adalah bencana alam yang disebabkan oleh cuaca yang berubah. Contohnya banjir, banjir bandang, badai, dan kebakaran hutan. Selanjutnya yang ketiga yaitu bencana alam ekstraterestrial, yaitu bencana alam yang disebabkan oleh benda dari luar angkasa. Contohnya hantaman meteor atau benda dari angkasa luar yang menabrak bumi. Adapun contoh mencegah dan menghadapi bencana alam dari tsunami yang termasuk bencana alam geologis. Gempa berkekuatan besar tentu saja ada dampak yang bisa berwujud bencana jenis lain. Nah, jika skala gempa besar dan pusat gempa berada di dasar laut, maka gempa tersebut dapat menimbulkan gelombang tsunami. Adapun langkah yang harus ditempuh oleh kelompok masyarakat dalam mengurangi jumlah kerugian akibat bencana tersebut, itu dapat melakukan yang pertama, pemetaan daerah rawan genangan tinggi jika ada tsunami. Yang kedua, membuat jalur evakuasi. Yang ketiga,
menentukan dan memberikan informasi tempat penampungan sementara yang cukup aman. Yang keempat, berkoordinasi dengan Badan Meteorologi dan Geofisika. Yang kelima, melakukan pertemuan rutin untuk menambah pengetahuan mengenai gempa dan tsunami. Jika masih kurang jelas, dapat mendatangkan ahli untuk memberi informasi. Apabila kita peka, sebenarnya alam telah memberikan tanda-tanda sebelum terjadinya tsunami. Beberapa petunjuk yang diberikan alam, antara lain, satu, adanya suara gemuruh di laut. Hal ini akibat adanya pergeseran lapisan tanah. Yang kedua yaitu laut tiba-tiba menyurut sampai agak jauh ke tengah. Yang ketiga, karena surutnya laut, maka akan tercium bau khas laut seperti bau amis. Yang keempat itu burung-burung laut terbang dengan kecepatan tinggi menuju daratan. Baiklah, cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasabella Eviliana, NIM 1920201045. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang akan saya jelaskan mengenai tindakan yang dilakukan setelah terjadi bencana alam. Baik, seperti yang kita ketahui, yaitu bencana alam adalah bencana yang mengakibatkan kerusakan pada alam, baik itu peristiwa yang terjadi di alam maupun kerusakan yang dilakukan oleh manusia yang mengakibatkan terjadinya bencana alam. Di mana bencana alam yaitu sudah kita ketahui terdiri dari bencana alam banjir, gempa bumi, gunung meletus, erosi, tanah longsor, dan sebagainya. Jadi, tindakan apa yang kita lakukan setelah terjadi bencana alam? Kan yang perlu kita lakukan yaitu ada dua peran penting yang harus diperhatikan jika bencana alam itu telah terjadi. Yang pertama, ada peran dari pemerintah dalam tanggap darurat bencana alam. Dan yang kedua, peran dari anggota masyarakat dalam tanggap darurat bencana alam. Nah, apa itu tanggap darurat bencana? Tanggap darurat bencana ialah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera jika terjadinya bencana alam di suatu wilayah. Tujuan dari tanggap darurat bencana ini yaitu mengurangi atau menangani kerusakan yang terjadi oleh bencana alam itu di suatu wilayah tersebut. Jadi ketika ada suatu bencana alam yang terjadi, maka kita harus segera tanggap darurat dalam menanganinya agar tidak terjadinya kerusakan yang lebih parah. Peran pemerintah dalam tanggap darurat bencana alam ini banyak, di mana kontribusinya pemerintah itu yang pertama, pemerintah akan meneliti terlebih dahulu bencana alam yang telah terjadi, menetapkan status bencana tersebut, dan memberikan bantuan baik secara fisik maupun non-fisik atau secara materi kepada wilayah atau korban yang terdampak oleh bencana alam yang telah terjadi. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah berupa pelayanan air bersih, bantuan dana, bantuan seperti pembangunan atau perbaikan kembali bangunan yang telah rusak akibat terjadinya bencana alam. Setelah itu, memberikan bantuan pendidikan bagi anak-anak yang terdampak bencana alam dan pelayanan kesehatan bagi korban-korban yang terdampak bencana alam. Yang kedua, peran masyarakat atau anggota masyarakat dalam tanggap darurat setelah terjadinya bencana alam. Biasanya, masyarakat atau anggota masyarakat setelah terjadinya bencana alam secara mandiri menerapkan langkah-langkah
yang mereka lakukan, seperti mendirikan posko-posko untuk tempat istirahat ataupun berlindung yang lebih aman, mendirikan tenda darurat, mendirikan dapur umum untuk kebutuhan dalam memenuhi pangan, sandang ataupun lainnya, serta masyarakat berperan sebagai relawan untuk membantu korban-korban yang telah terjadi bencana alam di suatu wilayah. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai tindakan yang harus dilakukan setelah terjadi bencana alam. Demikianlah materi ini saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.